Gua yakin, dari kalian semua yang nonton ini, pasti punya mimpi besar. Entah itu pengen sukses di karier, bisnis, atau hidup yang lebih baik. Tapi, pernah gak sih ngerasa buat mulai aja rasanya susah banget? Kita udah tahu sebenarnya mau ngapain, tapi tiap mau mulai, ada aja gangguan. Kamu bilang ke diri sendiri, besok deh. Tapi besok itu, entah kenapa gak pernah datang. Kita ingin jadi lebih sehat, lebih pinter, dan produktif. Tapi ujung-ujungnya malah kasihkan scroll HP, nonton series, terus nyesel di akhir karena merasa buang-buang waktu. Tapi itu bukan berarti kita malas. Emang dasarnya otak kita cenderung milih yang gampang dan nyaman. Dan ya, siapa sih yang gak suka dengan hal-hal yang nyaman? Itu semua wajar kok. Tapi kadang perubahan gak datang dari zona nyaman. Sukses itu gak bakalan bisa lu dapatkan kalau lu hanya berada di zona nyaman terus. Dan untuk memulai semua itu, kita cuma butuh satu langkah kecil buat mulai. Karena semua hal besar selalu dimulai dari hal kecil. Mungkin kata besok itu bisa kita ubah jadi hari ini. Semua kebiasaan buruk itu bisa diperbaiki dan pastinya lu harus memperbaiki itu. Malas itu gak menunjukkan siapa diri lu. Itu cuma kebiasaan. Dan yang namanya kebiasaan pasti bisa diubah. Coba deh lu pikirkan. Seberapa sering lu mandek cuma karena tujuan kamu terasa terlalu besar? Lu pengen menabung, tapi begitu kepikiran harus mengurangi banyak hal, lu merasa itu jadi berat. Atau lu pengen hidup lebih sehat, tapi yang seharusnya lu olahraga setiap hari malah udah bikin kamu capek duluan. Itu semua bukan karena lu nggak peduli, tapi karena otak kita emang secara alami dirancang buat menghindari rasa sakit dan akan selalu nyari kenyamanan. Dan itu normal. Tapi semua itu tetap bisa dilatih. Karena sesulit apapun kelihatannya, selalu ada cara buat mulai dari langkah kecil. Kuncinya buat ngubah kebiasaan itu simple. Lu harus bikin otak lu lebih fokus dan berhenti terus-terusan memilih zona nyaman. Tapi sebelum kita lanjut ke caranya, jangan lupa klik subscribe dulu ya. Dan selamat datang di segmen Wrong Mindset. Ayo, langsung masuk ke pembahasannya. Otak itu ibarat pusat kendali utama buat tubuh kita. Penelitian yang dilakukan oleh Jerry Levy dari Universitas Chicago mengonfirmasi bahwa otak terlibat dalam setiap aktivitas manusia. Di dalam tubuh kita, ada 3 jenis neuron yang punya peran yang sangat penting. Pertama, neuron sensorik. Ini yang ngasih tahu ke otak tentang apa yang kita rasakan, lihat, dan dengar. Contohnya, waktu lu megang es batu, neuron sensorik ini yang ngasih sinyal ke otak. Ini dingin banget loh. Kedua, neuron motorik. Nah, setelah otak dapat info tadi, giliran neuron motorik yang bekerja. Mereka yang mengatur gerakan tubuh lu. Jadi, pas lu ngerasa kedinginan, neuron motorik bakal ngasih perintah ke tangan buat melepas es batunya. Ketiga, interneuron. Ini kayak jembatan penghubung antara sensorik dan motorik. Mereka ngirim sinyal bolak-balik biar semuanya nyambung, komunikasi lancar, dan tubuh lu bisa bereaksi dengan cepat dan tepat. Dalam teori yang dikemukakan oleh Dr. Sperry, seorang ahli saraf mengatakan bahwa otak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan kiri. Belahan otak kiri menerima informasi dan mengendalikan bahasa, logika, angka, sains, dan pemikiran analitis. Sementara itu, belahan otak kanan mengendalikan kemampuan visual, pemrosesan gambar, ide, kreativitas, seni, dan imajinasi. Menurut teori tersebut, belahan otak kiri dan kanan mengendalikan organ-organ tubuh secara bergantian atau simetris bilateral. Namun, apa fakta tentang otak kiri dan teori otak kanan? Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari University of Utah yang dipimpin oleh Dr. Jeff Anderson yang melibatkan analisis data fMRI dari 1.011 peserta. Dengan lebih dari 7.000 area otak yang dianalisis mengungkapkan bahwa semua peserta menggunakan sisi kiri dan kanan otak dalam proporsi yang sama. Penelitian tersebut mengungkapkan beberapa peserta lebih mahir dalam tugas-tugas kreatif, sementara yang lain lebih mahir dalam tugas-tugas analitis. Ini bukan karena satu belahan otak lebih unggul atau lebih rendah, tapi karena keterampilan kerja sehari-hari yang membuat seseorang lebih mahir dalam keterampilan itu daripada yang lain. Jika seseorang dilatih dalam keterampilan yang tidak dimilikinya,
otaknya pada akhirnya akan terstimulasi untuk belajar dan menjadi mahir dalam keterampilan tersebut. Dan dari fungsi otak tadi, muncul pertanyaan, kenapa sih ada orang yang malas belajar? Apakah karena otaknya nggak sanggup buat menyerap informasi? Jawabannya, nggak ada manusia sehat yang nggak bisa belajar. Cepat atau lambat, semua orang bisa pelajari hal baru. Yang bikin beda cuma satu, yaitu kemauan. Rasa malas itu bukan karena otaknya lemah, tapi lebih ke mental dan kebiasaan. Dan rasa malas itu juga nggak muncul tiba-tiba. Pasti ada penyebabnya. Bisa dari lingkungan yang kurang mendukung, atau dari dalam diri sendiri seperti kurang motivasi, nggak percaya diri, atau terlalu banyak distraksi. Tapi tenang, kabar baiknya, rasa malas itu bisa diakalin. Berikut 3 langkah sederhana buat bantu lu berhenti malas dan mulai ngelakuin hal-hal penting. Langkah pertama, mulai semuanya secara perlahan. Tugas besar itu sering terasa menakutkan. Makanya cara paling ampuh buat mulai adalah bikin sekecil mungkin. Contoh nih, lo pengen nulis buku bahasa Indonesia. Jangan langsung mikir harus nulis 200 halaman. Cukup bilang ke diri sendiri, hari ini gua mau nulis 1 halaman saja. 1 halaman itu kecil, tapi itu langkah awal. Langkah-langkah kecil jauh lebih gampang dijalanin dan bikin kita ngerasa udah maju. Bayangin lu lagi mendaki gunung, pasti lu nggak mungkin langsung bisa lompat ke puncak. Tapi, lu mesti naik 1 langkah, lalu 1 langkah lagi. Begitu juga dengan mimpi atau tujuan lu. Kemenangan kecil akan terus bertambah, dan akhirnya jadi pencapaian besar. Contoh lainnya, lu pengen belajar main gitar. Lu nggak usah maksain diri buat bisa 1 lagu dalam sehari yang mencakup banyak chord. Tapi, cukup pelajarin 1 chord dulu. Besok tambah 1 lagi. Lama-lama lu bisa mainin lagu itu secara lengkap. Intinya, fokus aja sama kemajuan, bukan kesempurnaan. Yang penting jalan terus, meskipun pelan. Langkah kedua, jadikan aktivitas itu sebagai rutinitas, jangan cuma mengandalkan tekad. Serius deh, semangat itu bisa saja naik turun. Hari ini lu semangat, besoknya belum tentu. Tapi jadikan itu sebagai rutinitas. Karena kalau udah jadi kebiasaan, semuanya bakal jalan otomatis. Lu nggak perlu mikir dulu untuk melakukannya. Lu tinggal jalanin saja kalau lu udah jadikan itu sebagai rutinitas. Contohnya, lu pengen mulai rutin olahraga. Coba deh, taruh sepatu olahraga lu di samping tempat tidur. Jadi pas bangun, lu tinggal pakai dan langsung gerak. Nggak perlu mikir panjang, tinggal jalanin aja dulu. Rutinitas itu kayak roda bantu waktu lu belajar naik sepeda. Awalnya kelihatan sepele, tapi justru itu yang bikin lu tetap seimbang. Bikin semuanya jadi lebih gampang dan stabil. Sampai akhirnya, lu bisa jalan sendiri. Nggak butuh dorongan, nggak butuh motivasi, karena lu udah terbiasa. Setiap lu baru bangun tidur di pagi hari, tanya ke diri lu, apa 1 rutinitas kecil yang bisa gue mulai hari ini? Mungkin nulis to-do list tiap pagi, atau langsung minum segelas air putih saat bangun. Hal-hal kecil kayak gini bisa bantu lu punya struktur, dan lama-kelamaan itu akan bikin lu punya momentum suatu hari nanti. Yang penting, konsisten dulu. Sempurna itu belakangan. Langkah ketiga, pakai aturan 2 menit. Bagian tersulit dari semua hal itu biasanya adalah untuk memulainya. Makanya, coba janjiin ke diri sendiri. Gua cuma akan ngerjain ini selama 2 menit aja. Nggak lebih, nggak harus selesai. Cukup mulai. Contohnya, pengen baca buku, coba baca 1 halaman aja. Mau beresin kamar, coba mulai dari 1 sudut kecil. Pengen nulis, coba tulis 1 halaman dulu. Begitu lu udah mulai, biasanya jadi itu akan lebih gampang buat lanjutin. Kayak ngedorong bola dari atas bukit. Dorongan pertama emang berat, tapi begitu udah jalan, bola itu bakal menggelinding sendiri. Lu bisa berikan juga apresiasi ke diri lu dengan memberikan bonus tip. Setelah lu berhasil jalanin 2 menit itu, hadiahi diri sendiri. Gak perlu yang besar. Dengerin lagu favorit, ngopi bentar, atau sekedar rebahan 5 menit. Itu termasuk apresiasi sama diri sendiri. Faktanya, setiap orang sukses yang lo kagumi juga mulainya dari kecil. Mereka juga pernah ragu, pernah gagal, tapi mereka terus maju. Lo nggak perlu langsung hebat, lo cuma perlu mulai. Bayangin mimpi lo kayak api kecil. Sekarang mungkin cuma percikan, tapi tiap tindakan kecil yang lo lakuin itu kayak nambahin bahan bakar. Dan suatu hari, apinya bakal jadi besar, terang, dan kuat.
Jadi, apa satu hal kecil yang bisa lu lakuin hari ini buat nyalain api itu? Ingat, gagal itu bukan akhir. Itu bagian dari proses. Nggak apa-apa jatuh, yang penting lu bangkit lagi. Yuk, kita bikin semua jadi simple. Kalau lu ambisius tapi suka malas, ini cara paling realistis, yaitu lu mulai dari hal kecil. Terus, bikin aktivitas itu sebagai rutinitas. Lakukan 2 menit, dan ulangi semua itu terus-menerus. Itu aja. Sesederhana itu. Nggak usah nunggu waktu yang pas. Nggak usah tunggu mood datang. Mulai sekarang, pilih satu hal. Ambil satu langkah kecil hari ini juga. Mimpi lu lagi nunggu, dan lu yang harus maju buat wujudin itu. Ingat, lu nggak harus sempurna. Yang penting, konsisten. Sekecil apapun usahanya, kalau dilakuin terus, hasilnya bakal luar biasa. Tapi ingat juga, konsistensi nggak akan terjadi kalau lu nggak mulai. Dan lu nggak akan pernah tahu sejauh apa lu bisa pergi kalau nggak pernah ngambil langkah pertama. Jadi, setelah lu tonton ini, dan mulai ambil tindakan hari ini, sekarang gue lagi ngumpulin donasi dalam bentuk subscribe buat bantu video berikutnya. Jadi kalau lu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like, komen, dan subscribe sekarang juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya.